Oke, sudah direkod. Oke, kita pertama pengen cek dulu untuk penyamaan standar sistem. Ini. Kalau Anda membuka Microsoft Excel, oh ya ini untuk yang Kristina Dian Kustikasari itu post-test yang dia kirimkan itu tidak normal distribusinya. Maka analisis statistiknya pakai non-parametrik yang terakhir dikirimkan. Kalau nggak salah baru tadi pagi atau kapan. Baik, untuk standarisasi, ini untuk mengecilkannya bagaimana nih? Saya kecilkan saja. Nah, kalau Anda menulis misalnya angka 1000 di situ, lalu supaya angkanya ini sesuai dengan yang kita maui, format cell, lalu number, lalu menggunakan separator. Di sana kan ini sudah saya ubah ya. Tapi kalau Anda misalnya mau memasukkan 1,2, lalu angka di belakang komanya mau diberi 2, itu kan 1.20. Ini kan yang dipakai SPSS ya. SPSS itu kan menggunakan standar dari Amerika internasional. Jadi kalau ribuan itu menggunakan koma, kalau desimal menggunakan titik. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan terbalik. Ribuan itu titik. Kalau koma, kalau misalnya desimal ya menggunakan koma. Nah, maka supaya menjadi sesuai dengan standar internasional atau yang dipakai negara Amerika, SPSS pakai standar internasional, maka pada bagian file di sini, lalu option itu dipilih, lalu di sini ada advance. Bagian ini silahkan diperhatikan. Kalau normalnya punya Anda di sini, itu decimal separatornya pakai koma, karena Anda memasukkannya untuk regional, itu bahasa di Indonesia, lalu yang thousand separator itu titik. Nah, ini harus diganti. Jadi yang decimal separator menggunakan titik, lalu yang thousand separator itu menggunakan koma. Bagian ini nggak usah dicentang, biasa saja. Kalau aslinya ya ini seperti punya Anda begini, terus nanti akan kerepotan ketika, nah ini kan lalu 1,2. Padahal kalau memasukkan di SPSS 1,20 tidak bisa dibaca oleh SPSS sebagai 1,20, tapi mungkin angka yang berbeda lagi. Nah, maka yang bagian ini tadi pertama-tama yang di Microsoft Excel silahkan diganti. Bagian ini yang atas itu titik, lalu yang bawah koma. Supaya Anda nggak kerja 2 kali. Nah, lalu kan 1.2. Tapi kalau 1000 ribuan 1, sesuai persis sebaliknya dengan yang standar yang dipakai untuk SPSS. Ini sudah sesuai standar sekarang. Jadi ini yang perlu diperhatikan yang langkah yang pertama. Lalu untuk yang berikutnya mungkin perlu melihat video sebentar ya. Bicara tentang statistik itu bicara tentang sampel dan populasi. Populasi itu distribusi datanya normal. Ada sampel besar, ada sampel kecil. Disebut sampel kecil itu kalau di bawah 30 orang atau 30 responden. Di atas 30 itu sudah dianggap sampel besar.
Di atas 30 itu kemungkinan distribusi datanya akan cenderung normal. Apalagi kalau sampai angka respondennya lebih besar daripada itu. Nah, kita lihat singkat saja, ada banyak sekali eksperimen yang dilakukan, tapi mereka menggunakan model dari Galton untuk eksperimen. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya distribusi data, kalau menggunakan sampel besar, itu selalu normal. Padahal ini tidak diarah-arahkan untuk kemana atau kemana. Ini hanya dikasih penahan, lalu bagian atas dimasuki saja, dimasuki biji-bijian itu tadi. Jadi distribusi data populasi itu selalu normal. Ini nanti penting sekali untuk melihat yang bagian hipotesis statistik itu. Kalau jumlah sampelnya besar, dalam hal ini katakanlah populasi, itu selalu normal. Nah, distribusinya akan selalu begini. Meskipun yang di atas itu tidak diarah-arahkan, ini kan hanya dimasukkan di sini saja. Nah, ini salah satu eksperimen yang dilakukan untuk memastikan bahwa yang namanya distribusi data populasi itu akan normal. Saya mau menutup ini gimana ini? Kok ininya kejepit? Oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Lalu, untuk melihat bagaimana data itu diambil, populasi itu besar sekali. Kalau Anda meneliti siswa-siswa SD kelas atas, yang namanya populasi kan bisa seluruh dunia. Kita tidak tahu. Ada beberapa ahli yang mengatakan yang namanya populasi itu kita tidak bisa mengetahui persis angkanya ada berapa. Kalau meneliti katakanlah seperti tadi ya, siswa SD kelas atas. Nah, kita tidak tahu. Maka dari populasi yang besar ini diambillah sampel untuk penelitian. Yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari sampel. Kalau kita misalnya mau mensurvei, kalau hari ini dilakukan Pilpres, katakanlah calon presidennya hanya ada 2, Jokowi atau Prabowo. Kita nggak bisa melakukan survei untuk 100 juta lebih yang berhak untuk memilih itu. Karena terlalu banyak, terlalu besar biaya yang diperlukan, dan seterusnya. Maka orang biasanya hanya mengambil sampel. Ada 34 provinsi, setiap provinsi misalnya diambil sampel 20 orang atau 100 orang atau malah kurang dari itu. Terus misalnya setiap provinsi hanya diambil 20. Nah 20 itu masih dibagi lagi, cewek cowok harus rata. Maka 10-10 cewek cowok. Nah sudah, lalu diberi kuesioner, mereka akan memilih siapa. Nah, dari sampel yang relatif kecil itu, kalau dari uji statistik ternyata 1, distribusi data normal, 2, hasilnya signifikan, berarti kalau misalnya hasilnya itu misalnya yang memilih Jokowi itu 55%, lalu yang memilih Prabowo itu 40%, lalu sisanya itu tidak memilih atau ragu-ragu atau semacam itu, maka angka yang diambil dari sampel ini bisa dipastikan merupakan angka yang representatif mewakili populasi. Jadi statistik itu mainnya di situ. Maka dari sampel, data diperoleh dari sampel, lalu disimpulkan untuk menduga atau mengestimasi populasi. Maka statistik seperti ini disebut statistik inferensial, bukan statistik deskriptif. Kalau deskriptif kan hanya menggambarkan saja.
Tapi statistik inferensial. Karena apa? Karena digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan dari mana ke mana? Dari data yang ada di sampel yang diperoleh, disimpulkan untuk mengestimasi populasi. Maka seperti statistik yang Anda gunakan itu, uji T, segala macam itu termasuk jenis statistik inferensial. Baik, ini soal populasi dan sampel, itu penting sekali. Lalu disebutkan bahwa sampel itu tadi ya terbagi dalam dua, kurang lebih. Sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar itu kalau di atas 30, sampel kecil itu kalau di bawah 30 orang. Sampel yang terkecil yang diperbolehkan adalah kalau 5. 5 itu ya sederhana. Karena tadi kurvanya kan begini. Yang ini ada di pinggir, yang ini agak menengah, yang ini tengah. Sudah bisa membentuk kurva normal. Maka data terkecil atau sampel terkecil itu dikatakan 5. Kalau 3 nggak bisa, 1 nggak bisa. Sampelnya hanya 1 nggak bisa. Nah, itu 5 minimal. Lalu, distribusi data normal, Anda dulu di statistik sudah mempelajari ini. Pada umumnya data akan jatuh di sini, maka yang ada di bagian tengah, ini sekitar 68%. Lalu, ini jatuh pada standar deviasi 1. Jadi ini sampai 4 ya nih. 1, 2, 3, 4, tengahnya ini 0. Lalu ini minus, 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 minus. Lalu lebih besar lagi, 95%. Nah, statistik itu menggunakan garis batas di sini ini. Kurang lebih sama, 99. Ini tuh untuk memastikan misalnya, kalau di sini ada ballpoint. Anda memprediksi ballpoint ini panjangnya berapa sentimeter. Mungkin Salsa mengatakan 20 cm misalnya. Nah, terus orang akan bertanya, kamu bisa mengatakan 20 cm itu tingkat kepercayaanmu atau tingkat keyakinanmu itu berapa persen? Kan nggak bisa mengatakan 100%. 100% saya yakin itu 20 cm, wong belum diukur kok. Kan ini kan baru menduga, mengestimasi. Nah, lalu Salsa bisa mengatakan, oke, saya yakin 95% pensil ini 20 cm. Jadi tingkat keyakinannya 95%. Itu berarti masih ada peluang 5% di mana ada kemungkinan salah, bukan 20 cm, tetapi entah di atasnya, entah di bawahnya. Nah, kalau dilakukan 100 kali pengukuran, diukur sampai 100 kali, dengan tingkat keyakinan 95% itu, saya yakin datanya adalah 20 cm. Kalau ternyata 20 cm, ini hanya pensil ya, tetapi kalau hal yang sifatnya bukan fisik seperti ini, itu kan akan lebih sulit. Kalau pensil kan jelas sekali ukur, oke. Tapi kalau misalnya nggak usah yang terlalu sulit lah, tinggi badan anak TK misalnya. Tinggi badan anak TK itu kira-kira berapa sentimeter? Oh, saya yakin tingginya 75 atau berapa ya? Anak TK itu tingginya 1 meter gitu ya. Tingginya 90 cm. Tingkat keyakinan saya, ini hanya sembarang saja ya, 95%. Nah udah, terus diukur beneran, 100 anak diukur. Nah ternyata yang 90 cm itu tadi, sebanyak ini tadi 68%. Lalu yang lainnya kan ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih pendek. Terus yang ini ternyata sudah ada anak TK yang bongsor. Ini juga ada anak TK yang stunting misalnya. Nah dari 100 data yang masuk, melesetnya itu masih di sinilah 5%. Nah, statistika itu menggunakan teknik seperti ini. Distribusi data yang normal, lalu tingkat kesalahan yang mungkin adalah 5% yang ada di sini atau 0,05. Di sini tentu saja 0,025, ini 0,025. Digabung menjadi 0,025
SPSS itu menggunakan model seperti ini. Nah, kalau yang merah ini, kalau nilainya misalnya jatuh di angka merah, ini untuk uji hipotesis tentu saja ya. Daerah yang merah ini adalah daerah penolakan terhadap H0. H0 itu hipotesis nulnya itu. Saya harap Anda sudah membaca semuanya sehingga saya tidak perlu mengulang dari awal apa itu H0 dan seterusnya. Jadi yang diuji dalam statistik adalah H0, bukan HI. HI sayang kalau diuji, yang diuji ya H0-nya saja. Nah, daerah sini kalau jatuhnya ternyata nilainya jatuh di sini, maka ini masuk wilayah daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak berarti HI-nya betul. Perumpamaannya itu seperti pengadilan itu loh. Kan setiap warga negara dijamin oleh undang-undang, dia adalah warga negara yang baik dan bermartabat. Nah, ketika misalnya ada suatu kasus pencurian misalnya, atau kasus apapun lah kriminalitas, lalu orangnya ditangkap polisi, lalu diajukan ke pengadilan. Selama orang itu belum terbukti bersalah dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dia tetap orang yang tidak bersalah. Dia tetap warga negara yang baik. Sampai ditemukan bukti bahwa ternyata dia adalah pelakunya. Nah, maka ini seperti itu. Setiap orang itu baik sampai ditemukan bukti atau setiap data itu seperti itu. Apapun yang dilakukan itu seperti itu sampai ditemukan bukti ternyata H0-nya itu ditolak. Anda masih kurang lebih sama. Ini menggunakan yang nilai dari Z itu, Z value. Di sini daerah penolakan H0. Di sini H0 diterima. Kalau Anda menggunakan uji T, menggunakan 0,05, ini tentu saja kalau menggunakan model perhitungan manual ya, nilai T yang dicari, T hitung. Kalau ini adalah T tabel. Jadi DK itu derajat kebebasan, degree of freedom itu biasanya N-1. Kalau datanya itu banyak sebagai standar, distribusi pada kurva normal dan seterusnya, yang dipakai di sini, maka silahkan lihat di sini. Maka nilai kritis dari distribusi T adalah 1,96 ini. Nah, ini yang tadi ini, nilai kritisnya ini. Ini 1,96. Kalau mau menggunakan uji 2 ekor, menggunakan uji T tadi. Kalau ternyata T hitung, jadi T tabelnya itu 1,96. T hitungnya ternyata jatuh di sini, maka T hitungnya itu masuk dalam wilayah penolakan H0. H0 ditolak. Nah, artinya H0 ditolak atau H0 diterima itu tergantung dari nanti rumusan hipotesis statistiknya. Baik, itu hanya sekedar untuk mengingat sebentar tentang apa itu hipotesis macam begitu. Sekarang kita masuk ke data. Ambil contoh punyanya siapa ya? Kok saya buka ini tuh? Ini data punya kalian. Lalu supaya data kalian itu yang ada di sini sesuai standar internasional, bukan koma 2,90 tetapi 2,90. Caranya ya sederhana sekali, tinggal disesuaikan saja. Silahkan buka file. Harus diganti karena setting awal defaultnya ada di Indonesia toh. Nah,
lokalnya ini harus diganti United States. Kalau Anda memiliki Gmail, lalu otomatis di sini itu kan Indonesia lokalnya, maka di sini harus diganti United States. Anda cari saja Indonesia. Pasti kalau Anda pertama kali akan tentu saja disodori namanya di sini Indonesia, maka langsung diganti United States. Tapi time zone-nya tetap dipertahankan Jakarta. Jakarta itu +7. Nah, ini kalau seperti itu, koma akan menjadi titik, titik akan menjadi koma. Otomatis, tidak usah pusing-pusing harus ngetik satu-satu atau semacam itu. Nah, kita buka saja misalnya punyanya siapa? Yang paling akhir saja punyanya Pundi. Ini data punyanya Pundi. Nah, sekarang kita mulai dengan menjalankan SPSS. Jadi data yang ada di sini pada pretest itu di blok, lalu di copy, lalu buka SPSS. Lalu tinggal dimasukkan di sini. Nah, sudah toh, titik. Tidak perlu mengubah apa-apa. Lalu ambil data post test. Lalu di blok, di copy, lalu dimasukkan di sini. Paste. Sudah. Nah, sesudah ini, silahkan masuk ke variable view. Bagian ini diganti. Skor tidak boleh ada spasi. Awal. Skor akhir. Kalau yang bagian label ini boleh pakai spasi, boleh pakai yang lain-lainnya. Skor awal. Lalu di sini skor akhir. Lalu yang lain-lainnya tidak perlu diubah. Lalu yang bagian sini yang diubah. Jenis datanya adalah jenis data skill. Nah, sudah. Lalu ini sudah menyesuaikan. Lalu untuk yang bagian pertama adalah uji untuk normalitas distribusi data. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengoperasikannya, tapi pakai cara yang sederhana saja di sini. Dari analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Ini di select, lalu dipindahkan di sini. Lalu pada bagian plot, stem ini nggak usah. Lalu yang normality, plot with test, ini yang dipakai. Bisa saja menggunakan statistik parametrik, tapi nggak usah. Pakai yang ini saja, lebih sederhana. Lalu, oke. Nah, di sini langsung bisa dilihat data skor awal 0,268. Skor akhir 0,067. Karena ada di atas 0,05, maka distribusi datanya normal. Nah, silahkan lihat catatan yang saya buat untuk distribusi data normal. Bagian mana ini? Nah, ini. Jadi populasi itu normal. Seperti tadi di awal, populasi itu normal. Maka yang dirumuskan dalam hipotesis statistik adalah mu sama dengan 0. Itu H0. H0 itu mau menyatakan apapun yang Anda lakukan akan tetap sama dengan populasi. Apapun yang akan Anda lakukan tidak ada perbedaan. Apapun yang Anda lakukan tidak ada sesuatu yang membedakan antara nilai yang satu dengan nilai yang
lain. Pokoknya sama saja. Sama seperti tadi ya. Setiap orang itu tidak bersalah. Setiap orang itu memiliki martabatnya. Maka meskipun dia sudah digebuki rame-rame, diseret di pengadilan, sebelum hakim membuat keputusan, benar atau salah, dia tetap warga negara yang baik. Jadi Hanul itu seperti tadi itu. Nah, HI itu kan hipotesis yang ingin kita inginkan misalnya. Jadi Hanul itu mu sama dengan 0. Artinya nilai rata yang diperoleh itu sama dengan populasinya. Populasinya kan distribusi data normal. Maka kalau Hanul diterima berarti ya ini tadi tidak berbeda dengan nilai dari populasi. Nah itu. Lalu kriteria yang dipakai kan ini. Jika nilai P itu probabilitas, atau kalau di SPSS itu alfa itu ya. Nilai P-nya atau nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, maka Hanul ditolak. Kalau Hanulnya ditolak, berarti kan HI-nya itu yang diterima. Demikian juga kalau nilai P lebih besar daripada 0,05, maka Hanul diterima. Hanul diterima berarti ini tadi nilainya sama dengan populasi yang normal. Maka kita melihat ini tadi hasilnya ini lebih tinggi atau lebih rendah dari 0,05? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti ini tadi kembali ke sini. Kalau lebih tinggi daripada 0,05 kan kriterianya apa? Hanul diterima. Nah, Hanul diterima, Hanul itu seperti apa bunyinya? Hanul itu mu sama dengan 0. Berarti tidak ada perbedaan dengan nilai populasi yang normal. Maka distribusi datanya normal. Jadi cara membacanya seperti itu. Logikanya agak memperhatikan beberapa langkah. Ini juga sama saja. Di atas 0,05, maka distribusi data, baik skor awal maupun skor akhir punyanya Pundi, itu normal. Jadi yang lebih eksak adalah dengan menggunakan atau memperhatikan angka ini. Yang lain-lainnya itu grafis. Ya, kalau begini kan kita tidak bisa memastikan datanya normal atau tidak. Demikian juga seperti ini. Kalau tidak mencelat, ada data yang mencelat sampai di atas 0, di atas 2 misalnya. Nah, ini kita tidak tahu ini apakah normal atau tidak. Ini juga kita tidak tahu secara eksak. Nah, data yang eksak itu data yang langsung berupa angka ini. Kalau grafik kita sulit untuk memastikan. Sama kalau misalnya kita mau membuat histogram, misalnya untuk yang pretest tadi ya, lalu display normal curve. Ini kita centang, lalu dapat data dari pretest tadi seperti ini. Tapi kalau grafik ini kan sulit untuk memastikan ini normal atau tidak. Karena sampelnya hanya sedikit sekali, kecuali kalau sampelnya di atas 30, itu mungkin akan relatif lebih kelihatan. Demikian juga untuk yang post testnya tadi, ini pakai histogram, ini dipindah ke sana, lalu skor akhir, ini tetap dicentang, kita dapat tabel seperti ini. Kita tidak bisa memastikan 100% tabel seperti ini apakah mengindikasikan distribusi data normal atau tidak. Kurvanya di sini, tetapi ini perolehan datanya seperti ini. Yang eksak adalah kalau kita langsung melihat yang dari Saviro Web Test. Hasilnya di sini. Langsung demarkasinya kita bisa memastikan normal atau tidak. Kolmogorov-Smirnov kadang dipakai, tetapi kadang memiliki keterbatasan. Karena
Mungkin nanti Anda atau data yang lain akan menunjukkan di sini 0,200. Nah, lalu terus diberi tanda asterik, itu mentok, nggak bisa. Tapi kalau yang Saviro Wave Test itu sampai yang sampel kecil pun dia bisa memastikan angkanya itu menunjukkan distribusi data normal atau tidak. Baik, ini punyanya si Pundi, kedua data, skor awal maupun akhir, memiliki distribusi yang normal. Karena apa? Karena nilai signifikansinya atau nilai tadi ya, P-nya itu probabilitasnya di atas 0,05, 5%, di atas 5%. Ini kan berarti 26%, ini 6%. Batasnya adalah 5% atau 0,05. Baik, lalu langkah selanjutnya, ini kan uji normalitas distribusi data. Nah, sekarang uji homogenitas varian. Untuk uji homogenitas varian, datanya tidak boleh pakai seperti ini, tapi ini harus dipindah. Ini diberi angka 2, lalu ini 1. Atau membuat data lagi supaya enggak mengulang. Nah, lalu bagian ini diubah. Ini skor awal, akhir, bagian ini kelompok. Kelompok ini desimalnya tadi diberi 0 saja, lalu bagian ini diganti nominal. Lalu yang harus diubah adalah yang values-nya. Yang 1 adalah skor awal. Lalu ditambahkan, lalu ini 2, skor akhir. Lalu oke. Nah, ini tinggal kelompok, lalu 1111, 222. Ini maksudnya kelompok data yang pertama tadi, lalu yang ini adalah kelompok data yang kedua. Nah, karena urusannya dengan varian, cara uji homogenitas variannya ada beberapa langkah, ada beberapa cara, tetapi yang paling mudah adalah urusan varian adalah urusan ANOVA. ANOVA itu kan analysis of variance. Maka pakai saja ANOVA. ANOVA ditemukan pada compare min. Jadi yang dipakai kan membandingkan min. Lalu pakai ini one way ANOVA. Oke, lalu skor awal tadi belum saya ubah ya tadi. Ini masih skor awal akhir. Ini diubah menjadi skor awal dan skor akhir. Yang di sini kelompok. Oke. Lalu one way ANOVA. Ini yang dipindahkan ke sebelah kanan. Yang ini yang di bawah. Faktornya adalah faktor ini tadi. 1 atau 2. Nah, terus pilih option. Option di sini ada means plot. Lalu oke. Hasilnya sudah diperoleh, tetapi analisis uji homogenitas varian itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah yang uji normalitas distribusi data. Itu yang lebih mutlak. Kalau uji homogenitas varian itu lebih untuk memastikan saja apakah variannya homogen atau tidak. Itu tidak terlalu mutlak. Fakultatif. Tetapi yang lebih memastikan langkah uji statistik selanjutnya apakah menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik adalah yang uji normalitas distribusi data. Nah, kalau hasil uji homogenitas varian seperti ini, angka yang ada di sini, ini diambil 1,
Ini yang 10,726 ini diambil. Lalu yang ini juga diambil. Kelihatannya saya tadi kelupaan mengklik yang satunya ini. Jadi analyze, compare mean, one way ANOVA, diulang lagi. Means plot seperti tadi, ini saya kelupaan. Ini kan homogeneity of variance test. Ini yang harus diklik. Saya tadi kelupaan. Lalu continue, lalu oke. Nah, lalu hasilnya akan muncul di sini. Untuk melaporkan hasilnya, DF1 ini 1 diambil, DF2 ini 14, lalu hasilnya 1,1911. Di atas 0,05, maka varian punyanya si Pundi itu homogen. Uji homogenitas varian menggunakan Levin test. Ini di sini ada. Baik. Jadi untuk langkah ini, uji normalitas distribusi data sudah selesai. Lalu uji, ini cara melaporkannya seperti ini. Jadi rumus yang dipakai kalau menggunakan uji normalitas distribusi data pakai Shapiro-Wilk test itu adalah W, maka W lalu kurung di sini adalah angka untuk N-nya. Maka N-nya dimasukkan di sini, lalu nilainya ini tadi dimasukkan. Berapa nilai yang ada di sini? Ini kan statistik, artinya nilai dari Shapiro-Wilk test. Terus nilai probabilitasnya dimasukkan. Nah, ini di atas 0,05. Maka distribusi data normal. Silahkan, cara melaporkannya pakai standar APA seperti ini. Menuliskannya. Lalu yang untuk uji homogenitas varian, itu tadi variannya seperti ini. Varian yang pertama, data yang pertama punyanya pretest tadi. Varian punyanya post-test itu untuk Hanul. Hanul berarti apapun yang terjadi sami mawon. Jadi siapapun orangnya, meskipun sudah digebuki, diseret ke pengadilan, dia tetap warga negara yang baik. Sampai nanti statistik membuktikan bahwa dia bersalah atau seperti itu. Jadi perbandingannya dengan proses yang terjadi di pengadilan itu relatif mudah untuk menggambarkan. Ini variannya masih sama, kalau di atas 0,05 Hanul diterima, berarti perbedaannya sama dengan 0, variannya homogen. Kalau Hanul diterima, itu kan varian pertama maupun varian kedua sama, atau perbedaan kedua varian itu sama dengan 0. Nah, yang alternatif itu kan yang tidak sama dengan 0. Ini ada beberapa teknik yang dipakai, tetapi yang paling mudah adalah menggunakan yang one way ANOVA tadi itu. Pakai independent sample t-test, di sini tidak ada nilai DF1 dan DF2-nya. Cara melaporkannya sama di sini. Jadi tadi 1, angkanya kan ini toh, berarti Pundi tinggal memindah saja. DF1-nya 1, DF2-nya 14. Maka di sini ya F italic 1,14. Jadi bagian ini adalah untuk yang DF1, ini DF2. Lalu sama dengan nilai F. Nilai F-nya tadi berapa? Punyanya Pundi tadi. Nilai F-nya ya dimasukkan di sini 1,888 ini tadi. Lalu nilai P. P itu yang nilai signifikansinya itu ada di sini, nilai P-nya 0,191 di situ. Jadi ini tinggal dimasukkan 0,191, lebih besar daripada 0,05, maka variannya homogen. Ini uji asumsi yang kedua. Uji asumsi yang pertama adalah yang uji normalitas distribusi data. Yang lain-lainnya sama, maka silahkan
ini menggunakan ANOVA. Kalau menggunakan ANOVA seperti ini, baik. Jadi untuk uji asumsi yang terdiri dari dua uji, yaitu uji normalitas distribusi data dan uji homogenitas varian, seperti tadi itu. Sesudah itu, karena tadi data punyanya Pundi itu menunjukkan distribusi data normal, maka uji statistik selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik. Parametrik itu basisnya adalah min dan standar deviasi. Min adalah itu distribusi data normal toh. Min adalah nilai representasi dari data yang diberikan. Nah, yang dipakai adalah paired sample t-test, bukan independent sample t-test. Paired sample t-test itu yang berpasangan. Orangnya masih sama, subjeknya masih sama, yaitu hanya menggunakan data pretest, post-test dari subjek yang sama. Kalau independent sample t-test itu kalau membandingkan dua kelas yang berbeda, kelas 5A, hasilnya dibandingkan dengan kelas 5B misalnya. Nah, itu menggunakan yang independent sample t-test. Tapi karena subjeknya itu sama, yang diambil hanya pretest dan post-test, yang dipakai adalah paired sample t-test. Nah, rumusnya juga sama. Lalu hipotesis statistiknya, perbedaan itu kalau, ini kebalik ini ya, post-test dikurangi pretest. Jadi post-test dikurangi pretest itu kan selisih. Nah, itu nilai rata dari selisih. Kalau nilai rata selisihnya itu sama dengan 0, itu hanul. Jadi apapun yang terjadi, pretest dan post-test sami mawon, sama saja. Itu hanul mau mengatakan seperti itu. Nah, kalau HI, ya mengatakan yang berbeda, ya tidak sama dengan 0. Jadi logikanya itu ya, dari O2 dikurangi O1, ini post-test dikurangi pretest sama dengan 0. Tidak ada perbedaan. Jadi hanulnya ini yang akan diuji menggunakan teknik statistik. Kriterianya sama. Kalau nilai P di bawah 0,05, maka hanul ditolak. Kembali lagi ke tadi itu ya. Kalau ini kan segini ini kan 0,05 atau 0,025 gitu ya. Kalau semakin ke sana berarti kan semakin mendekati 0. Di sini angkanya 0,05. Maka kalau jatuh di bawah 0,05, karena ini kan di pinggir, daripada merepotkan tendang saja. Berarti kalau nilainya jatuh di sini, hanul ditolak. Hanul ditendang. Tapi kalau nilainya ada di sini, lebih besar dari 0,05, hanul diterima. Nah, dalam hal ini, hipotesis yang kita rumuskan untuk hanul adalah ini tadi. Jika P nilai probabilitasnya itu di bawah 0,05, hanul ditolak. Itu yang akan kita uji. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Bagian ini tidak seperti ini atau kita ganti ke tempat yang baru saja biar tidak bertumpuk-tumpuk. Delapan punyanya Pundi. Karena menggunakan paired sample t-test berpasangan, maka datanya ditaruh berdampingan pada kolom yang pertama maupun kolom yang kedua seperti ini. Kalau menggunakan independent sample t-test, kolomnya di bawah di sini. Lalu yang di sini kelompok seperti tadi, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 gitu. Baik, lalu bagian ini diberi tadi skor awal, yang ini skor akhir, lalu bagian ini skill, bagian ini skor awal, bagian ini skor akhir, lalu kita lihat sudah masuk
Kalau tidak menggunakan independent sample t-test atau ANOVA atau macam itu, bagian sini tidak diubah. Tidak ada yang diubah untuk values-nya. Jadi biasa seperti ini saja. Karena distribusi data normal, yang digunakan teknik analisisnya adalah menggunakan min basisnya, maka ini statistik parametrik. Kalau yang non parametrik yang di bawah ini, yang lalu pakai yang two independent sample. Atau kalau kasusnya hanya paired sample t-test, itu menggunakan yang two related sample ini. Nah, sekarang kita menggunakan paired sample t-test. Yang dimasukkan di sini adalah yang skor akhir lebih dulu. Skor akhir baru skor awal. Skor akhir kan yang lebih besar asumsinya. Skor awal lebih kecil. Maka yang besar dikurangi yang kecil hasilnya masih positif. Tapi kalau kebalik nanti hasilnya negatif. Lalu tinggal oke saja, nggak usah ada yang diubah. Lalu di sini ketemu min-nya berapa. Min yang ada di sini silahkan diambil untuk uji atau untuk data yang lain-lainnya. Dasarnya menggunakan min yang ini. Bukan menggunakan rata yang dari Excel. Yang dari Excel itu kurang akurat. Lebih akurat kalau menggunakan SPSS. Maka Anda kalau menggunakan grafik dan seterusnya silahkan menggunakan ini. Dicatat saja karena nanti perlu untuk membuat grafik. Min ini di sini punya pundi, misalnya post-testnya 3,725, lalu pri-nya itu 2,0875. Lalu kesimpulannya ada di sini, seek to tilt, kan uji 2 ekor, kanan kiri ekornya. Angka yang dibutuhkan adalah angka DF di sini, DF-nya 7, dicatat, DF-nya 7, punyanya pundi, lalu T, nilai T-nya itu 32,897. Ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menafsirkan hasil dari paired sample t-test ini. Cara yang pertama, yang paling mudah, itu adalah langsung melihat kesimpulan di sini. Kalau nilainya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Di sini nilainya 0,000, maka jelas H0 ditolak. Kalau Anda ingin melihat lebih jauh, nilainya itu bukan betul-betul 0,000000 tak terhingga, tetapi sekian ini pangkat minus 9 ini. Jadi artinya itu 0,0000 sampai 9 angka di belakang koma, lalu paling akhir itu 6208. Jadi angkanya yang sesungguhnya ada di situ, tetapi dibulatkan oleh SPSS menjadi 0,000 di sini. Nah, angka-angka ini yang diperlukan. Cara yang pertama adalah langsung melihat kesimpulannya di sini. Begitu di bawah 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti perbedaan min antara skor awal sekian dan sekian dengan jumlah N sekian ini, dengan standar deviasi sekian ini, ternyata perbedaannya signifikan. Perbedaan signifikan berarti kalau pretestnya sekian lalu post-testnya sekian, kan berarti ada peningkatan. Nah, berarti berpengaruh. Penerapan buku permainan tradisional berpengaruh terhadap karakter yang diteliti oleh pundi. Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai T hitung ini. T hitung dibandingkan dengan T tabel. Kalau T hitung lebih besar daripada T tabel, H0 ditolak, maka kesimpulannya signifikan. T tabelnya berapa? T tabelnya bisa dilihat, ini N-nya jumlahnya 8. Tadi T tabelnya, melihat dari tabel di sini, 8 itu
minus 1 berarti 7. Maka kalau digeret di sini, T-tabelnya adalah 2,365. Nah, nilai yang diperoleh di sini T hitungnya adalah 32. 32 ini lebih besar daripada T-tabel tadi itu. Maka H0 ditolak, ditendang. Artinya signifikan. Terus cara yang ketiga, masih cara manual, adalah dengan melihat lower dan upper ini. Dengan confidence interval 95% tadi. Kalau angkanya yang lower sampai upper ini tidak menabrak angka 0, 0 kan berarti nggak ada toh, H0 berarti nggak ada. Berarti H0 ditolak, maka hasilnya signifikan. Jadi ada 3 cara yang bisa dipakai untuk menganalisis atau menginterpretasikan data ini. Yang pertama, untuk menarik kesimpulan itu langsung dari kesimpulan dia, ini signifikan. Langkah yang kedua, membandingkan T hitung di sini dengan T-tabel. Kalau T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak, maka signifikan. Langkah yang ketiga adalah dengan membandingkan nilai lower dan upper-nya. Kalau tidak ada atau tidak nabrak 0 di situ, 0 tidak ada, H0 tidak ada di situ, maka H0 ditolak loh ini, maka hasilnya signifikan. Ini kalau lower-nya itu minus misalnya, minus 1,5, berarti kan melewati 0. Nah kalau melewati 0 ya berarti tidak signifikan. Jadi ada 3 cara yang bisa dipakai untuk menginterpretasikan hasil yang ada di sini. Kesimpulan PET sample titers di sini. Oke, punyanya Pundi untuk uji signifikansi sudah selesai. Lalu sekarang mau menghitung effect size. Effect size, saya membuat kalkulator di sini, Anda bisa membuat sendiri. Tinggal dimasukkan tadi punyanya Pundi, nilai T-nya berapa? Nilai T-nya 32, 897. Ini saya silahkan hati-hati, jangan kebalik-balik. Koma dan titik, maka harus diseragamkan. Ini saya pakai titik karena sudah saya ubah sesuai standar internasional. DF-nya punyanya Pundi tadi tertulis 7. Maka ketemu effect size-nya sebesar 0,9968. Ini untuk effect size. Atau setara dengan effect size-nya itu 99,36%. R kuadrat, R-nya besar, ini adalah koefisien determinasi. Ini dipakai untuk mendapatkan persentase ini. Jadi punya Pundi, ini masuk untuk effect size-nya itu 0,99 ini tadi. Effect size itu adalah R. Langsung dilihat, dicek di skalanya ini. Kalau 0,99 masuk kategori apa? Berarti punyanya Pundi masuk kategori efek besar. Jadi tingkat signifikansi yang diperoleh tadi, uji signifikansi itu kan menghasilkan signifikan. Kalau signifikan berarti ada pengaruh. Berapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya sangat besar, atau di sini ya masuk kategori besar gitu saja. Ini kalau untuk statistik parametrik distribusi data normal. Lalu menghitung n-gain score, saya juga membuatkan rumus. Tentu saja ini rumus sederhana. Kalau untuk n-gain score, Anda perlu menghitungnya pakai SPSS karena lebih akurat. Kalau ini kan hanya melihat langsung pretest post-testnya saja. Nilai post-testnya 3, punyanya Pundi tadi, 3.725. Lalu nilai pretestnya 2.0875. Lalu skor maksimalnya 4. Karena skalanya 1 sampai 4. Ini silakan diperhatikan. Kalau Anda membuat skalanya checkpoint biasa 0,1, maka di sini angkanya 1. Maka nilai n-gain score atau tingkat efektivitas
dari penerapan buku pedoman punyanya Pundi itu sebesar 85,62%. Masuk kategori mana? Tinggi. Jadi efektivitas buku pedoman punyanya Pundi itu tinggi. Sudah. Kesimpulan sudah ada di tangan dari hasil penelitian. Lalu mau menghitung apa? Kalau mau menghitung secara statistik, silahkan mengikuti yang ada di catatan saya itu, karena sederhana sekali. Oh ya, sekarang mau bikin grafik. Oke. Mau bikin grafik punyanya Pundi. Grafik menggunakan bantuan dari One-Way ANOVA. Maka datanya seperti ini, yang 1111, 2222. Lalu pada variable view, yang bagian values ini diberi tadi itu. Jangan lupa, skor awal, skor akhir seperti ini. Lalu bagian ini diganti skill dan nominal. Lalu kelompok ini 0, lalu desimalnya 2. Sehingga di sini muncul seperti ini. Ini kalau kalau diklik di sini kan 1 itu apa toh? Oh, skor awal. 2 itu apa toh? Skor akhir. Nah, ini bisa dilihat di situ. Tinggal diklik saja. Semoga saya nggak lupa cara membuat grafiknya bagaimana. Kalau lupa mungkin Anda bisa memberitahu saya. Oh, tadi salah Romo gitu. Nah, pakai compare min, lalu One-Way ANOVA. Yang bagian sini tadi dipindah sana, ini pindah ke sana. Terus, bagian lain yang perlu diubah adalah dicek saja saya. Sudah lama tidak mengoperasikan. Yang kita butuhkan sebetulnya hanya min splot. Maka min splot ini yang dicentang. Lalu oke. Yang lain-lainnya Anda bisa melihat kontras itu isinya apa. Kita nggak butuh. Bootstrap kita juga nggak butuh. Jadi cukup yang diubah adalah ini juga kita nggak butuh. Ada banyak sekali kemungkinan untuk uji One-Way ANOVA itu. Yang kita butuhkan hanya yang di bagian option pada min splot. Lalu oke. Nah, pada bagian output sudah dapat seperti ini. Lalu tinggal diklik 2 kali di sini. Klik-klik. Nah, sudah muncul toh? Sudah muncul, lalu di sini klik 2 kali lagi. Sekali lagi. Terus di sini kita ganti pada variable, diklik. Lalu ini bukan interpolation line, ini ditarik ke atas. Di sini ada bar. Kita pengen modelnya pakai bar chart. Maka ini yang dipilih, bar. Lalu tinggal apply. Kan sudah berubah menjadi bar. Nah, sekarang kita ubah beberapa hal. Klik di sini sekali saja. Lalu di atas ini ada data label. Ini show. Ini show data label. Diklik saja. Klik. Lalu close. Nggak usah diubah-ubah. Ini lalu muncul sendiri. Anda bisa menaruh di sini, bisa saja digeret ke atas sana, misalnya, kalau mau memindah, terserah. Sesuai kebutuhan saja. Ini dipindah ke atasnya juga boleh. Pas tengah juga boleh, begitu. Nah, terus sekarang, ini cukup min saja. Lalu diklik 2 kali di sini. Mana kok? Nah, sekali saja kliknya. Lalu tinggal di-delete ini. Delete, tinggal min saja. Oke, klik sembarang tempat. Nah, ini min saja. Terus, skor awal akhir ini mau dibikin agak gaya. Atau kelompok ini mau dihapus dulu. Dihapusnya, klik 2 kali, lalu delete biasa saja. Atau backspace. Kalian langsung mengikuti. Lalu klik sembarang tempat di sini, kelompoknya sudah hilang. Atasnya nggak usah dikasih. Nah, ini skor awal dan skor akhir mau dibikin agak gaya, jadi hasilnya kan seperti ini toh.
skor awal, skor akhir. Oke, skor awal diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, sudah. Lalu di sini ada yang namanya label and text ini. Dipilih, klik. Lalu milih yang ini bukan otomatis tetapi yang custom degree. Pilih saja 325 supaya tidak terlalu vertikal begitu, agak miring begitu, lalu apply. Lalu close. Ini sudah. Kalau sudah seperti ini, lalu tinggal ditutup. Ini kan sudah cukup loh. Kalau sudah cukup ya tinggal ditutup. Ini saya kok nggak mau keluar. Nah, ini ditutup, ini dipindah dulu. Ini ditutup. Nah, lalu dapat di sini. Lalu dari sini tinggal klik kanan, copy as image. Dipilih, klik. Terus dipindahkan ke file yang baru, new. Anda dapat di sini, lalu klik kanan, paste. Sudah. Anda dapat grafik ini tinggal diubah sesuai dengan yang dimaui, besar kecilnya, lalu ditengahkan, dan seterusnya. Sudah, jadi. Oke, lalu grafik yang menggunakan Microsoft Word yang biasa. Grafiknya juga sederhana sekali. Mau membuat grafik, maka tinggal insert, lalu chart di sini dipilih, pakai biasa di sini, oke saja, nggak usah diganti-ganti. Semoga saya masih ingat. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini kan ada biru, agak merah, sama abu-abu. Berarti kan ada 3. Lalu di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Artinya, lihat di sini. Ada 3, berarti yang 3 mana? 1, 2, 3. Oh, bagian kolom di sini berarti yang berurusan dengan 3. Kita hanya butuh 2 saja. Maka bagian D ini diklik. Ini kan di di blok loh. Lalu klik kanan, delete. Hilang toh? Sekarang tinggal 2. Ini juga 2, ini juga 2, dan seterusnya. Nah, terus ini kan masih 1, 2, 3, 4. Masih 4. Berarti yang bagian kategori ini, padahal kita hanya butuh 1. Maka perlu di-delete. Ini di-blok. Atau satu-satu juga boleh. Di-blok langsung semuanya atau satu-satu sama saja. Satu-satu misalnya. Delete. Nah, sudah tinggal 3 toh. Ini yang di-blok jangan yang kategori 1. Tapi yang kategori 1 itu yang dipertahankan. Lalu yang lainnya, ini tinggal 2. Ini kategori 4 di-delete. Sehingga tinggal kategori 1 saja. Nah, lalu tinggal 2. Begini toh. Terus ini tadi seri 1 berarti yang bagian ini yang biru. Seri 2 berarti yang ini. Yang agak kemerahan. Maka di sini diganti. Tadi kan skor awal gitu toh. Skor awal. Terus bagian ini skor akhir. Oke, skor awal punyanya Pundi tadi nilainya pretest 2.0875. Lalu skor post testnya tadi 3.725. Anda tentu saja selalu bisa mengubah berapa angka di belakang koma. Lalu bagian ini dipilih, terserah mau kelompok atau apa. Tidak penting. Lalu tinggal keluar. Tadi kan ada di sini toh. Sudah keluar. Bagian atas chart title tidak boleh di dalam sini, maka di-delete. Ini 0, padahal skalanya kan 1 sampai 4. Kok ini 0? Nah, mudah saja. Bisa diganti. Maka klik di sini. Mana kok nggak muncul?
Nah, bagian sini. Bagian sini diklik untuk mengubah. Lalu, mana? Saya lupa di bagian mana yang harus diubah. Sebentar. Format. Vertical value. Sebentar, ini apa? Oh, ini format selection. Sebentar, saya kok lupa. Nah, di sini ketutup ini soalnya. Sebentar, ini harus saya geret ke sana. Sudah pol. Digeret ke sini bisa nggak ini? Nah, di sini, ini tadi kan format selection, tapi kursornya harus diklikkan di sini sampai muncul seperti ini. Untuk mengganti supaya ini tidak 0, tetapi 1, lalu di sini 4, karena skalanya kan 1 sampai 4. Maka klik tadi, format selection, ini ada di bagian format sini, bukan desain. Awalnya kan kita langsung diarahkan ke bagian desain. Nah, ini format. Langsung di bagian kanan, ini maksimumnya 4, minimumnya ini bukan 0, tetapi minimumnya kan 1, skala kita 1 sampai 4. Oke. Yang lain-lainnya tidak perlu diubah. Nah, ini langsung 1 sampai 4 menyesuaikan diri. Oke, lalu mau apa lagi yang mau diubah? Sebentar, ini saya keluar. Ini kok nggak kelihatan? Harus diklik close. Nah, ini sudah dapat. Lalu bagian bawah ini kelompok ini dihapus saja. Saya tidak mau menampilkan ini kok selalu tampil. Sebentar, saya Nah, kembali ke normal. Ini yang mau saya cari dari tadi, nggak ketemu. Ini di sini diklik plus. Plus, lalu ini kan access title, lalu data labels, diklik. Sudah, yang lain-lainnya tidak perlu. Lalu bagian sini tinggal dihapus saja. Kelompok di sini diklik, dihapus. Access title. Di sini lalu ditulisi min. Ini koma angka di belakang koma berbeda, bisa saja disesuaikan untuk di edit data. Klik di sini, edit data in Excel. Nah, akan muncul di Excel tuh ini. Lalu di sini di blok, lalu klik kanan, format cell, bawahnya ini, lalu number dipilih, desimal. Desimalnya kita tadi pengen berapa? Pengen 3 angka di belakang koma, atau 2 angka di belakang koma, boleh saja. Lalu oke. Lalu kan sudah toh itu. Lalu tinggal keluar, kembali ke sini. Sudah menyesuaikan 3 angka di belakang koma sama seragam. Lalu Anda tinggal menyesuaikan saja. Selalu yang dipakai untuk menyesuaikan adalah yang pojokan. Bukan yang di sini atau bukan yang di sini. Karena nanti akan tidak proporsional. Kalau kurang besar ya tinggal ininya digeret ke sana. Jangan yang di sini yang digeret-geret, ini yang digeret-geret, nanti kurang normal. Sudah jadi manis. Kalau tadi Anda mendelete yang bagian kategoris tadi kan ada 4 toh. Kalau Anda mendelete-nya kurang bersih,
maka ya di sini akan tidak center di tengah, tetapi ini akan mepet di sini, lalu bagian sini kosong, kosong, kosong. Misalnya saja, ini mau new. Lalu Anda mau membuat seperti tadi itu ya, cat, lalu pakai itu, lalu kan muncul di sini. Kalau mendelete-nya ini hanya di-delete biasa begini saja, munculnya grafiknya akan di sini, lalu ini kosong. Jadi ini mendelete-nya tidak bersih. Ini berarti masih ada data meskipun tidak nampak. Maka ini harus bersih. Cara mendelete yang bersih ya tadi itu satu-satu boleh, di blok juga boleh, pokoknya dicermati saja ini. Kalau seperti ini masih kotaknya seperti ini berarti belum bersih. Kalau di blok langsung ya dari situ ke sini lalu delete. Nah, lalu kan bersih toh, lalu dia akan ada di tengah. Lalu yang bagian ini D, yang atas ini diklik, ini juga harus bersih. Nah, kalau bersih kan simetris semuanya. Tapi kalau ini tadi tidak bersih, ini akan jelek. Beberapa membuatnya tidak bersih sehingga mepet ke sini, lalu sininya kosong. Berarti bagian sininya belum di-delete secara bersih. Baik, saya kira itu saja. Apakah ada pertanyaan dulu? Saya kira terlalu mudah karena saya sudah memberikan catatan-catatannya, tinggal dibaca lalu diikuti saja langkah-langkahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi Salsa kalau membuat grafiknya seperti tadi sudah beres. Kebanyakan masalahnya adalah bagian sini, bagian sininya tidak proporsional, ininya terlalu mepet ke sini. Lalu angkanya ini tidak sama, misalnya 3,725 di sini, yang bagian sini 2,0880 misalnya. Disamakan saja kalau standar internasional, angka di belakang koma itu 3 digit. Yang bagian ini tadi juga harus disesuaikan, ini 1 sampai 4. Nah ini angkanya boleh saja diganti, tidak perlu pakai 00, silahkan saja. Sama kurang lebih prosesnya seperti tadi itu. Ini soal format selection, lalu dicari saja. Bagian mana? Kalian cari sendiri sajalah. Ini pokoknya yang ini tadi ya, 1, 4. Karena defaultnya di sini 0, sini 4. Maka ini harus diganti 1 supaya ini angka terbawahnya 1, bukan 0. Kalau 0 kan nanti akan dipertanyakan, loh, kok di sini minnya 0, memangnya ada min 0. Padahal skalanya 1 sampai 4. Lalu yang lain-lainnya, mana label atau bagian number, ini bisa dilihat sendiri, number, desimal. Desimalnya kan ini 3 atau di sini. Ini diganti. Mohon maaf Romo, share screen-nya sudah tidak ada Romo. Oh, sudah saya tutup toh. Sudah terklik. Nah, sudah kelihatan? Terima kasih Romo. Baik. Jadi ini desimalnya ini tadi 3 untuk yang bagian sini toh. Ini misalnya diganti 1, jadinya seperti apa? Ini tadi yang di bagian number. Karena tidak sampai ribuan, maka seperti itu, biarin aja. Format code. Apakah ini perlu diubah atau tidak? Anda coba-coba saja sendiri. Nah, ini kan lalu menjadi 1,0, 1,5 atau 1,5, 2,0. Jadi mengubahnya di tadi itu. Jadi kalau
standar itu tidak akan seperti itu. Di sini 0, di sini 4. Bisa saja di sini 5 atau 4,5. Maka caranya adalah klik di bagian sini, lalu pada bagian format. Ini kan urusan format toh. Lalu di bagian sini format selection. Ini yang diklik lalu muncul di sini. Ini bound minimumnya diganti. Ini kalau standarnya kan 0. Maka di sini 1,0. Lalu maksimumnya 4,0. Lalu turun pada bagian number di sini. Ini tadi kan 0, 3 angka di belakang koma. Ini yang diubah cukup 1 saja. 1. Lalu ini diganti 1, lalu sudah selesai. Terus yang bagian ini tadi untuk mengganti ini harus dari yang tadi Microsoft Excel. Pada bagian edit data. Jadi kalau ngeklik desain, di sini ada edit data, diklik pakai yang dari Microsoft Excel, edit data in Microsoft Excel. Nah, kalau sudah, lalu ini kan muncul toh di Microsoft Excel, datanya di blok, kalau ini komanya berbeda-beda tadi, bisa saja muncul kalau misalnya ini 2,000, bisa saja di sini muncul hanya 2, begitu saja. Sementara di sini 3,725. Nah, supaya sama, di blok, klik sebelah kanan, lalu di bawah ini ada format cell. Format cell lalu di sini diganti menjadi 3 sesuai standar internasional. Ini tadi kan 0, maka dikasih 3. Yang ini nggak usah diganti karena kita tidak sampai ribuan. Lalu tinggal OK, klik. Lalu di sini sudah menyesuaikan 3 angka di belakang desimalnya itu. Di belakang koma. Kalau sudah, lalu tinggal ditutup di sini. Lalu kembali ke ini tadi sudah menyesuaikan diri. Di sini ada 3. Lalu yang lain-lainnya tidak usah diganti. Kalau mau mendelete ya tinggal di-delete, diklik dulu. Ini tadi misalnya banyak. Lalu kalau mau menambah ini tadi. Ini yang chart elemen. Lalu ditambahkan apa gitu. Yang ditambahkan tadi data label. Kalau ini dihilangkan langsung hilang. Ini yang ditambahkan data label, lalu access title, ini tadi yang ditambahkan. Yang lain-lainnya tidak ada yang perlu ditambahkan. Jadi untuk membuat tabel supaya manis seperti ini, kalau orang melihat tabel seperti ini, orang akan pusing. Wah, ini orangnya membuat kok ini bisa miring-miring begini nih, bagaimana akan pusing. Mereka biasanya lebih familiar pakai yang ini, dicoba-coba ini dibuat miring-miring nggak bisa. Nah ini hanya bisa dibuat dengan bantuan dari OneWay ANOVA. Ini yang membuat banyak orang lalu, wah gimana nih caranya yang membuat. Nah ini bisa dibuat seperti ini hanya pakai OneWay ANOVA. Kalau pakai Microsoft Word hasilnya hanya seperti ini. Lalu data standar untuk internasional, untuk tampilan grafik seperti ini tidak boleh menggunakan 3 dimensi. Jadi harus yang biasa kayak gini. Hanya 2 dimensi saja, panjang sama lebar. Tidak boleh ini dibuat yang aneh-aneh. Ini kan bisa dibuat yang aneh-aneh toh. Di sini mau dikasih shadow dan tetek mengek. Nah itu nggak boleh. Karena kalau dibuat yang grafiknya itu 3 dimensi, orang lalu bisa salah melihat, salah interpretasi. Ini angkanya persis ada di sini atau ikut yang di belakangnya di sini. Untuk hal-hal yang sifatnya memiliki konsekuensi, misalnya untuk bidang kedokteran dan seterusnya, itu bisa membingungkan dan bisa membuat orang salah interpretasi yang berefek sangat serius. Maka standar internasional untuk penulisan grafik tidak boleh dikasih shadow, tidak boleh dikasih apa-apa yang sederhana seperti ini.
Baik, saya kira sudah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau datanya tidak normal. Datanya tidak normal, ya sederhana sekali. Saya kira kita ambil data punyanya siapa yang tidak normal tadi? Punyanya Salsa normal. Yang tidak normal punyanya siapa? Punyanya Christina Dian misalnya ini. Oke. Ini datanya di copy. Jadi ini koma titik tadi sudah ya. Ini masalah setting keseluruhan. Ini bisa saja ditutup. Tapi kok itu kok tertutup. Atau ambil yang baru saja, data baru. Oke. Ini yang tadi distribusi data tidak normal saja. Kita lihat cara untuk analisisnya seperti apa. Di copy biasa saja, lalu ini dimasukkan, paste. Lalu sama, ini adalah skor awal, tidak boleh pakai spasi. Ini skor akhir. Kalau yang bagian label boleh pakai spasi. Skor awal. Lalu ini skor akhir. Lalu bagian ini adalah skill. Yang lain-lainnya tidak ada perubahan. Sudah muncul manis titik semua. Datanya ada di kanan dan bukan di kiri. Lalu descriptive statistics, explore. Ini dipindahkan di blok. Pakai save lalu diklik. Jadi tadi kan begini toh. Kalau di sini lebih dari satu, ada banyak, itu kan sangat efisien. Pencet tombol save, lalu diklik di sini. Kalau ada 10 atau berapa, ya tinggal save, klik sampai sini semuanya, lalu ngeblok. Lalu pindah ke kanan, lalu bagian plot, ini dibuang, nggak usah. Ini normality, jadi tes atau uji normalitas. Continue, lalu oke. Nah, lalu di sini kelihatan punyanya Christina Dian. Ini di atas 0,05 maka normal. Ini di bawah 0,05 maka tidak normal. Kalau salah satu tidak normal maka yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Tidak boleh menggunakan yang parametrik. Nah, ini kan terbatas. Kolmogorov-Smirnov itu. Kalau dia bingung, terbatas hanya dikasih saja 0,200. Lalu dikasih asterik. Ini bingung ini dia. Tapi untuk Shapiro-Wilk test dia bisa menghasilkan data yang lebih akurat. Jadi Shapiro-Wilk test apalagi untuk distribusi untuk jumlah sampel yang kecil ini jauh lebih akurat daripada yang Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov itu kalau digunakan untuk sampel jumlahnya di atas 30. Tapi ya tetap lebih akurat yang Shapiro. Maka kita menggunakan rumus Shapiro meskipun banyak orang menggunakan Kolmogorov tapi Shapiro-Wilk itu lebih akurat. Nah, karena tidak normal distribusinya ya uji statistiknya. Coba ini uji homogenitas varian. Tadi variannya kan belum dicek toh. Tadi kan baru asumsi yang pertama. Lalu untuk asumsi yang kedua, homogenitas varian, kita menggunakan pertolongan one-way ANOVA. ANOVA itu analysis of variance. Lalu ini dipindah. Oh, sorry. Datanya harus diubah. Tidak seperti ini. Harus ditaruh di bawahnya itu. Oke, nanti saja. Atau bisa saja membuka data baru untuk uji homogenitas varian. Ini datanya di copy. Di tempat lain. Kok nggak mau? Ini sudah copy. Lalu
Kok dia tidak mau? Copy. Atau saya salah memasukkannya? Ini apa? Copy. Lalu paste. Nah, kalau untuk uji homogenitas varian ya ininya harus begini. 1 berapa tadi? 8 tuh. Oke. Lalu variable view bagian ini diganti skor awal akhir. Bagian sini skor diberi spasi boleh awal dan skor akhir. Lalu bagian ini ditulis kelompok. Ini 0. Lalu bagian ini skill, bagian ini nominal, values 1, skor awal. Lalu add 2, yang grup tadi loh. 2 adalah skor akhir. Lalu add, lalu oke. Dan lalu kita tengok di sini. Oke, kalau mau tahu apa 1 dan 2 ini, tinggal klik di bagian sini ini. Nah, skor awal, skor akhir. Oke. Sesudah itu, analisis one way ANOVA. Lalu kelompok dimasukkan di bawah. Lalu yang diganti adalah bagian option. Di sini ada homogenitas varian. Uji homogenitas varian. Ini yang kita perlukan. Lalu continue. Lalu oke. Angka yang ada di sini, ini yang diambil, pakai Levin test toh. Angka yang ada di sini diambil untuk melaporkan hasil, DF2 juga diambil, lalu kesimpulannya diambil. Kalau melihat seperti ini, variannya homogen. Jadi pretest, data pretest dan posttest itu memiliki varian yang homogen, di atas 0,05. Kesimpulannya ada di sini. Jadi bukan yang ANOVA di sini, tetapi yang di sini. Ini kan tes untuk homogenitas varian. Kesimpulannya ada di sini, maka punyanya Christina Dian Kustikasari itu memiliki varian yang homogen. Baik, lalu sekarang uji statistik pakai non-parametrik karena salah satu datanya tidak normal. Kembali ke yang awal ini tadi, yang ada di kolom bersebelahan dan bukan yang 111, 222. Sama seperti ini. Maka analyze, non-parametric, legacy dialog, pakai related to related samples di sini. Kalau datanya banyak lebih dari 2, pakai yang Kolmogorov, pakai yang Kruskal-Wallis test ini. K itu yang Kruskal-Wallis. Ini kalau untuk banyak. Tapi karena hanya 2 datanya, maka yang pakai to related sample. Ini ekuivalen dengan paired sample t-test kalau menggunakan UGT. Diklik, di sini langsung dilihat yang dipakai rumusnya adalah rumus dari Wilcoxon. Jadi dari Wilcoxon. Yang dimasukkan di sini adalah skor akhir lebih dulu, jangan skor awal. Lalu yang bagian sini baru awal, karena akhir dikurangi awal. Hasilnya plus, asumsinya skor akhir lebih tinggi daripada skor awal. Kalau kebalik nanti hasilnya minus. Lalu tinggal oke, sederhana sekali. Lalu dilihat outputnya sudah ketemu di sini. Kesimpulannya ada di sini. Punyanya Christina Dian Kustikasari. Kesimpulannya hasil asimnya ini, sigtutiltnya itu adalah 0,011. Kesimpulannya H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti hasilnya signifikan. Signifikan berarti berpengaruh. Penerapan buku pedoman permainan tradisional berpengaruh terhadap karakter
berwawasan luas untuk siswa kelas atas atau apa. Jadi punyanya Christina Dian masih signifikan di sini. Lalu nilai yang diperlukan adalah ini nilai Z-nya ini dicatat itu minus atau plus sama saja 2,530. Ini kan untuk melihat effect size. Effect size kalau untuk yang non parametrik menggunakan yang ada di sini. Z-nya tadi berapa? 2,530. Lalu jumlah N-nya tadi berapa? 8 ya. Kan ada 8 anak. Dia sudah mengalikan, lalu ketemu efek size-nya adalah 0,6325 atau setara dengan 40%. Jadi besarnya efek kan berpengaruh toh? Berapa besar pengaruh? Besarnya pengaruh adalah sebesar 0,63 ini tadi. Masuk kategori apa? Efek besar di sini. Jadi punyanya Tika juga masih tetap masuk kategori efek besar meskipun menggunakan statistik non-parametrik. Nah, sekarang N-gain score punyanya Tika tadi berapa tadi? Pretest, post-test. Tadi angkanya di mana Tika? Skor awal punyanya Tika. Minnya ada di sini. Ini. Maka ditulis. Pretest punyanya Tika. 2,375. Lalu skor akhir atau post-test itu 3,775. Oke. Ini hanya hitungan pakai Excel. Anda harus menghitung pakai SPSS karena SPSS lebih akurat. Ini hanya untuk singkat saja. Post-testnya tadi 3,775. Lalu pre-testnya 2,375. Maka hasil sementara punyanya Tika adalah efektivitasnya sebesar 86,15% masuk dalam kualifikasi efektivitas tinggi. Sudah. Sederhana sekali gitu Pak. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua. Ada pertanyaan? Belum, Romo. Romo, yang bagian penulisan yang tadi dalam kurung itu loh, yang ada F dalam kurung 22 yang Romo bilang pakai standar APA itu. Nah, itu harus plug sama kayak gitu, Romo. Oh iya. Jadi cara melaporkan hasil. Cara melaporkan hasil tadi mana? Uji homogenitas varian tadi. Ini. Untuk uji homogenitas varian. Cara melaporkan hasilnya pakai ini. Varian populasi skor awal sama dengan skor akhir sebesar F kurung ini adalah DF1 tadi. Bagian ini adalah DF2 yang ada di ANOVA, hasil dari ANOVA ini tadi. Tadi misalnya punyanya Christina Dian Kustikasari kan ini toh. DF1-nya 1. DF2-nya 14 punyanya Christina Dian. Lalu hasil Levin testnya 0,105. Ada di sini. Lalu signifikansinya 0,750. Maka angka-angka ini yang diambil dan dimasukkan dalam cara melaporkan di sini. Ini tadi 1, lalu koma berapa tadi yang di F2 dimasukkan di sini. Hasil F-nya ini tadi sama dengan berapa, statistiknya yang ada di sini ini tadi. Hasil Levin test itu kodenya F.
Jadi Levin test statistik ini hasilnya ini 0,105. Maka punyanya Tika ya tinggal 0,105 di sini, 0,105. Nah, lalu dengan nilai P probabilitasnya ada di sini. Yang ada di SIG ini tadi 0,750. Lalu tinggal dimasukkan 0,750, probabilitasnya ada di sini. Nah, lalu P lebih besar daripada 0,05. Seperti ini. Dengan kata lain, kedua varian tersebut homogen. Berarti kan tidak ada perbedaan antara varian yang ada pada pretest dan varian pada posttest. Tidak berbeda. Maka homogen. Maka syarat uji asumsi homogenitas varian terpenuhi. Oh, saya tidak menampilkan ke tempat Anda ya. Oh. Nah, ini tadi saya bolak-balik. Sudah saya close. Ini tadi F. Jadi varian populasi skor awal sama dengan skor akhir. Sama berarti homogen loh. F itu simbol dari Levin test. Sama dengan simbol pakai ANOVA. Karena kita pakai ANOVA untuk mengujinya. 1, ini DF1, yang ini DF2. Lalu sama dengan ini F, nilai F-nya itu diambilkan dari yang ini tadi. Levin statistik, maka 0,105. Ini dimasukkan di bagian sini. Lalu dengan nilai P probabilitasnya ini kesimpulannya. Kesimpulannya ada di bagian ini 0,750 ini tadi. Nah, lalu rumusan berikutnya seperti ini. Intinya kedua varian tersebut homogen. Maka uji asumsi homogenitas varian terpenuhi. Oke, itu. Sudah. Saya kira sudah. Biasanya saya nggak perlu menjelaskan sampai begini ini. Sudah membaca sendiri, sudah berlatih sendiri, beres. Baik, ada lagi? Atau hal-hal lainnya? Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan atau apa? Dari saya cukup, Romo. Cukup semuanya. Tika? Iya, Romo. Sudah menganalisis pakai SPSS? Belum, Romo. Ini nanti mau mencoba sekalian memahami kembali. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop recording.